Sinar sonar. Radiasi dari bom atom, apalagi bom nuklir sekarang yang kekuatannya entah berapa. Bahkan pada ayat lain Allah juga mengusir setan, ya, menggunakan sinar, sihaban rosoda, di mana keberadaan mereka dan semua mereka mendapat rezeki itu menggunakan media, memonitornya menggunakan media yang namanya an-najmus saqib, sinar yang menembus. Kita ingat waktu ada kejadian kapal yang jatuh. Kapal apa itu yang jatuh? Yang jatuh tempo hari korbannya banyak. Air Asia. Waktu itu rame-rame pesawat penumpang jatuh, bawa penumpangnya banyak. Rame-rame dari luar negeri juga ikut memberi bantuan. Ya. Yang paling dekat ya dari Singapura, Malaysia, dari Inggris, dari Rusia, dari Inggris, dari Amerika datang, Australia membantu di mana keberadaan kapal itu. Semuanya juga menggunakan an-najmus saqib. Mereka mengirimkan dari peralatan yang mereka miliki, dari kapal-kapal yang datang untuk membantu mencarikan di mana kapal terbang yang jatuh itu. Apa ya? Air Asia kalau nggak salah yang jatuh tempo hari. Itu menggunakan sinar sonar. Jadi kapal itu pada mempunyai yang namanya kapal rescue itu penolong, mempunyai alat-alat untuk mengirimkan sinar sonar ke bawah. Nah, dari sinar yang ditembakkan ke bawah, apakah itu bentuknya gelombang radio lain sebagainya, maka akan memantul ke atas ke kapal yang mengirimkan sinar itu. Sinar sonar yang kalau nggak salah yang dipakai sonar ya. Pantulannya itu sudah bisa dihitung. Ini memantul ke tanah, ini memantul ke batu, atau memantul ke logam, atau memantul bukan logam. Itu sudah bisa dihitung. Kalau memantul kepada logam, logamnya sebesar apa? Bahkan beratnya bisa diperkirakan beratnya berapa ton. Sehingga ketemulah, oh ini kapal di sini letak jatuhnya. Dan sudah terpecah-pecah. Nah itu menggunakan an-najmus saqib. Sinar yang menembus. Nah bahasa pengetahuan sekarang menggunakan sinar sonar. Waktu Adam Air jatuh di laut yang paling dalam. Adam Air, ingat nggak tahun berapa itu? Jatuh di laut Banda ya? Yang kabarnya sampai ribuan meter dalamnya. Itu dapat diketemukannya di mana lokasinya. Di mana lokasinya? Itu menggunakan alat yang orang miliki, kebetulan orang lain yang memiliki, dengan mengirimkan, menembakkan sinar ke bawah, sinar sonar, maka dari bawah memantul kembali ke kapal di mana membawa pesawat sinar itu. Ternyata memantul kepada benda yang namanya logam itu pada kedalaman sekian ribu meter. Sehingga disimpulkan Adam Air tidak bisa diangkat karena belum mempunyai peralatan untuk masuk, menolong, mengambil pada kedalaman ribuan meter. Itu an-najmus saqib itu. Kejadian yang paling baru waktu kapal selam yang tenggelam. Kapal selam apa? Nanggala.
Waktu kapal selam Nanggala tenggelam, itu kan banyak yang membantu. Kita juga ada kapal yang bisa mendeteksi di mana keberadaan bangkai kapal itu, yaitu mendeteksi logam. Tapi orang pada datang kan membantu dari Cina, dari Singapura, dari Perancis, dari Amerika datang membantu. Sehingga diketemukanlah kedalamannya. Pada kedalaman di atas 600 meter ya. Ya sekitar 800 meter kedalamannya. Nah, kenapa bisa ketemu dan dihitung kedalamannya? Yaitu menggunakan sinar sonar yang dikirimkan ya, ke dasar lautan, memantul ke benda logam yang namanya kapal itu. Nah, benda logam yang terkena dengan pantulan sinar itu udah bisa dihitung. Lebarnya seberapa, perkiraan beratnya juga seberapa udah dapat ketemukan, udah dapat dihitung. Nah, itulah maka Allah menyatakan litahtadu biha fi dulumatil barri wal bahri. Engkau akan mendapat petunjuk dengan sinar yang disebut Astorik itu, yang disebut An-Najmus Sakib itu, kegelapan di lautan dan kegelapan di daratan. Bukan gelap malam hari, bukan. Jadi tahu, oh di sini nih kapal selam itu yang membantu kan banyak. Ya di sini nih. Waktu turun ke bawah, ternyata benar di situ diketemukan bangkai kapal selam itu. Nah, itu menggunakan teknologi penguasaan sinar yang dalam Al-Quran disebut An-Najmus Sakib. Saudara, jadi pentingnya pengetahuan. Ternyata ikan paus juga berkomunikasinya menggunakan sonar, gelombang sonar. Ikan paus. Ikan paus komunikasi antar mereka itu menggunakan gelombang sinar sonar. Maka waktu terjadi perang Malvinas tahun berapa itu, ingat nggak? Tahun 84 ya. Waktu Argentina perang dengan Inggris memperebutkan Pulau Malvinas. Apa sejarahnya? Waktu memperebutkan Pulau Malvinas itu kapal Inggris membawa kapal-kapal anti kapal selam. Karena Argentina mengirimkan juga kapal permukaan dan kapal selam. Berapa banyak menurut informasi, berapa banyak ikan paus yang jadi sasaran tembak dari kapal anti kapal selam Inggris? Karena disangka itu kapal selam. Padahal ikan paus sedang komunikasi dengan temannya menggunakan sinar sonar. Nah, disangka itu kapal selam di bawah. Nah, ditembaklah dengan torpedo. Nah, konon kabarnya sangat banyak korban-korban dari ikan paus. Gara-gara kesalahan hitung. Karena ikan paus juga ternyata menggunakan sinar sonar, gelombang sonar di dalam komunikasinya. Nah, sampai seperti itu kejadiannya. Ternyata Allah juga memberi kepada makhluknya, binatang. Ya, jangan-jangan tidak ikan paus saja, kita aja belum tahu. Kelawar juga. Mungkin. Dalam ilmu biologi kan biasanya ada penelitian-penelitian. Jadi karena ikan paus menggunakan sinar sonar, ditembaklah karena disangka kapal selam. Itu sinar sonar. Nah, kembali lagi mengenai An-Najmus Sakib, sinar yang menembus. Saudara-saudara, kita mengenal dengan yang namanya bom atom, bom hidrogen, bom neutron, bom nuklir.
saat diledakkan di tengah-tengah, sebutlah kota, itu yang sangat merusak. Bukan ledakannya waktu itu saja, waktu meledak rusak. Tetapi yang sangat merusak itu adalah radiasi. Radiasi dari bom atom, apalagi bom nuklir sekarang, yang kekuatannya entah berapa. Ya, katanya ada yang sampai 1000 kali bom atom yang di Hiroshima Nagasaki. Jadi radiasi dari bom nuklir itu ini menembus ini. Kita kalau ngumpet di belakang dinding tembok itu kena. Kecuali kalau berlindung di belakang dinding timah hitam. Kalau dinding timah hitam tuh nggak bisa ditembus. Tapi kalau di belakang benteng-benteng, tembok-tembok itu nembus. Disebutnya sebagai radiasi. Radiasi itu sama, anan musakim. Hanya mungkin frekuensinya gitulah. Sangat tinggi. Kekuatannya. Ya ronsen saja. Orang yang bagian teknisinya harus ngumpet. Kena bahaya atau sering. Ya apalagi radiasi bom nuklir. Ingat kejadian Chernobyl. Chernobyl di Rusia itu kan terjadi kebocoran uranium dari pembangkit listrik. Chernobyl itu sampai sekarang belum bisa lagi diinjak. Kebocoran uranium tetap radiasinya ada di mana-mana, wilayah yang sangat luas. Saya pernah melihat bekas alat-alat untuk menutup kebocoran atau radiasi kebocoran uranium yang ada di pembangkit listrik itu puluhan helikopter, ratusan truk digunakan, nggak bisa dipakai lagi. Kan helikopter itu mengangkat ini adukan semen, jadi ditutup dengan adukan semen. Itu helikopter nggak bisa dipakai lagi. Karena sudah terkontaminasi oleh radiasi dari kebocoran uranium itu. Radiasi itu sinar. Tapi ya itu tadi sinar dengan kekuatan atau yang membahayakan. Nah, saudara-saudara, bahkan manusia sekarang sudah mengembangkan lagi sinar yang dipakai dengan kekuatan daya tembusnya bisa menembak peluru kendali yang lewat. Itu ditembak dengan sinar sekarang. Sinar apa namanya? Sinar laser. Sinar laser dengan frekuensi tertentu itu bisa menghancurkan peluru yang lewat. Negara yang maju sudah bisa menembak peluru yang lewat. Peluru kendalinya sinar laser, cuman belum dikembangkan. Dalam percobaan sudah berhasil. Peluru kendali yang lewat bisa tembak dengan sinar laser dan meledak. Tetapi sinar laser itu anak musakim maksudnya. Sudah dikembangkan juga oleh manusia pada tingkat frekuensi tertentu. Dipakai sinar laser itu membedah. Sekarang membedah badan. Nggak lagi pakai digosok-gosok pakai pisau. Kemudian ya pakai bedog. Nggak lagi pakai pisau. Sekarang pakai sinar laser. Bedah jantung, bedah. Jadi sinar laser itu anak musakim. Hanya pada frekuensi tertentu bisa sangat punya kekuatan yang dahsyat. Ya, kalau pesawat penumpang ditembak itu sangat hancur. Jadi Allah menciptakan sinar yang sifatnya menembus itu ternyata untuk manusia. Kan di sini wa huwallazi ja'ala lakumun nujuma. Dialah Allah yang telah memfungsikan bagimu sinar. Litahtadu biha. Yang engkau mendapat petunjuk dengan sinar itu fi dhulumatil barri wal bahri. Al-Quran sudah bicara tentang fisika dari sejak
15 abad yang lampau. Fi dulumatil barri wal bahri. Qad fasalnal ayat liqaumi ya'lamun. Sungguh kami telah terangkan ayat ini liqaumi ya'lamun, bagi orang yang berpengetahuan. Bahkan pada ayat lain Allah juga mengusir setan, ya, menggunakan sinar, sihaban rosoda. Nah, itu sinar beda lagi tuh, khusus untuk mengusir setan itu. Di surat Jin, dulu setan itu, wa anna lamasna sama'a fa wajadnaha mu'irat harasan sadida wasruba. Fa anna kunna naq'udu minha maq'ida lisam. Fa may yastamil an yajid lahu sihabar rosoda. Dulu kami bisa mencuri-curi dengar berita-berita yang akan diturunkan kepada para rasul dulu. Nah, kemudian Allah mengadakan membuat benteng. Wa anna lamasna samaa fa wajadnaha muhilat harasan sadida wasuba wa nakuna naqudu minha maq'ida lisami. Jadi di tempat mencuri-curi dengan itu sekarang nggak bisa lagi karena ada sihabar rosoda, sinar yang bisa mengusir setan. Seperti itu. Nah, jadi saudara-saudara, Allah menciptakan yang namanya an-najm itu bukan bintang. An-najmus sakib, sinar yang sifatnya menembus. Ya. Maka kembali lagi kepada ayat yang tadi, wasama'i wat-tariq. Perhatikanlah as-sama dan at-tariq. Jangan terjemahkan dulu. Wa ma adraka mat-tariq. Tahukah engkau apa yang disebut dengan at-tariq? An-najmus sakib. At-tariq itu ialah an-najm yang sakib. Ya, sinar yang menembus. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafid. Setiap nafas lamma 'alaiha hafid. Semuanya ya dipelihara, dimonitor dengan menggunakan media yang namanya an-najmus sakib itu. Jadi kaum muslimin rahimakumullah, bahkan di dalam Al-Quran, nah ini sudah mengenal semua, di dalam Al-Quran Allah memonitor segala aktivitas kehidupan di alam ini, termasuk Allah memonitor setiap daun yang jatuh dari pohon. Bisa dibayangkan jagat raya seluas ini dengan pohon-pohon yang ada di hutan maupun bukan di hutan, entah berapa banyaknya. Semua daun yang jatuh itu termonitor oleh Allah. Itu menggunakan an-najmus sakib. Coba jadi lihat surat Al-An'am 59. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wala habatin fi dhulumatil ard wala rabbin wala yabisin illa fi kitabim mubin. Surat Al-An'am 59. Wa ma tasqutu min waraqatin, tiadalah dari satu daun pun yang jatuh illa ya'lamuha, kecuali Allah mengetahui. Wala habbatin fi dhulumatil ard. Begitu juga ya, segala kehidupan yang ada di kegelapan ya, bumi ini ya, baik kering maupun basah, illa fi kitabim mubin. Semuanya ada di dalam catatan Allah. Semuanya ada di bawah monitoring Allah. Tadi dikatakan matahari, bulan, dan sinar musakhkharatin bi amrih, tunduk patuh kepada Allah. Di dalam surat Al-Mu'minun Allah menerangkan bahwa di atas kamu, di atas nih sama
Allah telah menciptakan jalan-jalan sab'atoro'iko. Membuatkan jalan yang banyaknya tak terhingga. Itulah yang disebut frekuensi sab'atoro'iko. Yang semuanya banyaknya tak terhingga itu frekuensi semuanya di atas pengawasan Allah, di atas penguasaan Allah, di atas di atas monitoring Allah. Nah, itu di surat Al-Mu'min itu bisa dilihat. Jadi Allah ciptakan di atas permukaan kita adalah jalan-jalan yang banyaknya tak terhingga. Kemudian dari mana Allah mengatur mengatur kekuasaannya itu? Mengatur kekuasaannya itu dari mana Allah? Mengirimkan wahyu, mengirimkan perintah, memonitoring, mengawasi. Nah, ini bisa dilihat di surat Yunus ayat 3. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal ardi fi sittati ayyam. Tsumma stawa 'alal arsy yudabbilul amra ma min syafi illa min ba'di idnih. Tsumma stawa. Nah, sini nih. Sungguhnya Tuhanmu telah menciptakan as-samawati, banyak langit tak terhingga, wal ard begitu juga bumi, fi sittati ayyam dalam 6 masa. Tsumma stawa 'alal arsy, kemudian Allah beristiwa di atas arsy, yudabbirul amr ma min safi. Dari sanalah Allah mengatur pemerintahannya, kira-kira begitu. Mengirim wahyu, memonitoring, mengendalikan semua berbagai aspek kehidupan yang ada di jagat raya ini. Bukan di bumi ini saja. Bukan, salah kalau di bumi ini saja. Di jagat raya ini. Dan jagat raya ini buminya banyak tak terhingga. Langitnya juga banyak tak terhingga. Termasuk benda-benda lainnya. Semuanya di atas monitoring Allah. Nah, jadi saudara-saudara sekalian, dengan kita mempelajari istilah An-Najm, dapat kita ketahui An-Najm itu bukan bintang tetapi sinar. Bahkan An-Najm itu oleh Allah dijadikan sebagai alat untuk memelihara, monitoring semua kehidupan yang ada di jagat raya ini, yang disebut dengan An-Najmus Saqib. Jadi At-Thariq itu apa? An-Najmus Saqib. At-Thariq itu adalah An-Najmus Saqib. Allah menyebutnya At-Thariq. At-Thariq itu apa? An-Najmus Saqib. Allah menerangkan itulah sinar yang menembus. Nah, jadi antara An-Najm dengan kemarin, ya, media yang digunakan oleh Allah ini nyambung. Jadi media yang digunakan oleh Allah menggunakan arus sinar yang ternyata sinar itu bermacam-macam. Bermacam-macam kekuatannya, bermacam-macam kemanfaatannya. Mudah-mudahan sedikit banyak dengan cara ya, mengungkapkan istilah-istilah dalam Al-Quran dengan metode Al-Quran bil Quran, ya, kita akan menambah wawasan kemahakuasaan Allah luar biasa. Tetapi baru dimengerti oleh kita tatkala kita pun punya wawasan pengetahuan yang berkaitan dengan ini. Barakallahu wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.